Jadi kalau udah tunas seperti ini harus segera kita tanam ya. Karena kalau katak seperti ini kalau sudah ditaruh di dalam rumah atau ditaruh di tempat dan belum kita tanam itu perkembangan tunasnya itu sangat cepat sekali. Ini bisa dibandingkan, ini kita taruh di dalam rumah tunasnya udah panjang, tapi kemarin yang sini ini umbi yang baru kita bongkar ya dan mau kita pindah lahan, itu tunasnya belum panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Di channel ini saya bakalan membahas tentang tanaman porang. Dan apa yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang bahayanya bibit porang seperti ini ya. Seperti yang teman-teman lihat di depan ini, sudah keluar tunas namun belum ditanam di lahan. Nah, kira-kira apa sih bahayanya? Simak terus videonya sampai selesai supaya nanti bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya para pemula yang saat ini mulai belajar menanam porang. Oke, langsung aja. Bisa teman-teman lihat ya, di depan ini ada beberapa umbi porang. Di sini tunasnya udah panjang-panjang dan ini harusnya udah ditanam di dalam lahan teman-teman. Cuma karena kemarin udah 2 minggu kita proses penanaman belum selesai, dan akhirnya ini harus kita pending dulu untuk penanaman yang umbi besar ini. Nanti kita selesaikan penanaman dari bibit katak dan bibit umbi yang ukuran sedang. Nah, kira-kira apakah ada pengaruhnya apabila tunas sudah panjang tapi belum kita tanam? Jadi perlu teman-teman ketahui ya, apabila tunas sudah panjang seperti ini dan belum ditanam itu jelas ada pengaruhnya. Yang pertama itu mengganggu pertumbuhan atau perkembangan umbi ya. Harusnya ini sudah ditanam dan keluar akar. Jadi di bagian sini teman-teman ya, ini di bagian sini ya, di bagian sini harusnya udah keluar akar teman-teman. Cuma karena posisi belum kita taruh di lahan, dia belum keluar akarnya dan untuk tunasnya semakin memanjang. Sama halnya seperti ini. Nah, ini akarnya. Ini juga belum panjang juga, cuma tunasnya semakin naik ke atas ya. Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya kerugian juga buat kita. Kalau buat teman-teman pemula ini jangan dicontoh ya. Kalau sudah panjang seperti ini berarti harus segera kita tanam. Bukan berarti kita biarkan di sini, memang kita waktunya belum sempat, akhirnya ini agak sedikit molor nanti untuk proses penanaman yang khusus umbi besar ini. Dan rencana tetap kita tanam, cuman biar nanti untuk bibit yang lain selesai. Karena rencana besok masih mau tanam bibit dari katak ini ya, dan bibit dari umbi seperti ini ya. Ini masih besok rencana. Selain mengganggu atau memperlambat pertumbuhan dan perkembangan umbi nanti di dalam tanah, tunas panjang ini juga mempersulit kita saat akan kita bawa ke lahan ya. Kalau untuk jumlah yang atau sebesarnya segini ya, besarnya segini kita bawa gampang, kita bawa satu persatu atau bawa 2 bisa. Tapi kalau ukurannya kecil teman-teman, kayak bibit dari katak seperti ini, nah kalau sudah seperti ini keluar tunas semua, ini nanti resiko patahnya sangat tinggi. Karena bagian bawah sana ya, bagian bawah itu jelas nanti apabila terkena tumpukan di atasnya, ini pasti berisiko patah. Ini kalau dari katak. Kalau dari umbi seperti ini ya, seperti ini. Kalau dari umbi ini berisiko merusak tunas. Jadi kalau saat kita bawa, kita taruh dalam karung, jelas yang bagian bawah nanti terkena tumpukan yang dari atas ya. Nah, ini kemarin waktu kita bawa sekitar beberapa karung juga rusak ini bagian tunas. Cuma sebenarnya nggak apa-apa, meskipun rusak tetap tumbuh. Cuman di sini nanti akan tetap menghambat ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini menanam porang ya, usahakan kalau udah keluar tunas sedikit segera ditanam ya. Kalau sudah panjang nanti akan mempersulit kita sendiri ya. Kita sendiri yang akan repot nanti.
untuk kita bawa ke lahan itu sangat repot sekali ya. Seperti ini teman-teman. Ini juga sama. Jadi udah keluar tunas semua, akhirnya kita bawanya juga harus hati-hati dengan jumlah yang sedikit ya, supaya nanti bagian bawah juga tidak rusak. Jadi kurang lebih itu tadi teman-teman ya. Jadi kalau udah keluar tunas panjang itu memang harus segera kita tanam. Kalau bisa sih ya tunasnya masih pendek seperti ini. Kalau masih seperti ini ya sedikit aman, tapi kalau sudah panjang-panjang kita bawa ke dalam karung atau kita taruh dalam karung, nanti pasti banyak yang rusak. Itu juga kerugian buat kita. Namun selain kerugian atau ada pengaruhnya kalau udah tunas panjang, ini juga sedikit membuat kita lega ya. Karena apa? Kalau sudah keluar tunas seperti ini bisa kita pastikan nanti tanaman porang ini bakalan tumbuh ya, entah dari katak ataupun dari umbi. Dan ini tadi saya sortir ya. Ini bibit dari katak, kita bagi-bagi ya. Kalau kita taruh dalam karung semua nanti banyak yang patah pastinya. Jadi kita taruh sedikit-sedikit seperti ini. Nanti apabila kita nanti tanamnya masih kurang, nanti bisa ambil lagi ke rumah. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman ya. Ini sedikit berbagi buat teman-teman yang di luar sana masih belajar tentang menanam porang. Jadi kalau udah tunas seperti ini harus segera kita tanam ya. Karena kalau katak seperti ini kalau sudah ditaruh di dalam rumah atau ditaruh di tempat dan belum kita tanam itu perkembangan tunasnya itu sangat cepat sekali. Ini bisa dibandingkan, ini kita taruh di dalam rumah tunasnya udah panjang, tapi kemarin yang sini ini umbi yang baru kita bongkar ya dan mau kita pindah lahan, itu tunasnya belum panjang-panjang. Jadi kalau di dalam tanah belum panjang ya, seperti ini. Tapi kalau kita taruh dalam rumah atau di tempat lain itu pasti tunasnya udah panjang-panjang. Bahkan yang dari katak itu udah sepanjang ini. Ini kalau kita tidak hati-hati ini tunasnya nanti bisa patah ini. Ini sebenarnya juga kerugian buat kita ya. Ini nanti perkembangannya juga kurang maksimal. Seperti ini. Ini untuk katak yang super teman-teman ya. Yang ukuran sedang. Sama ini. Oke, itu aja teman-teman ya. Sedikit berbagi informasi. Semoga ini bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman ya yang pengen belajar tentang menanam porang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.